Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat Cuara semua? Insya Allah dalam kondisi sehat, semangat, dan selalu ceria. Baiklah, pada video pembelajaran kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara itu diawali, atau sejarahnya itu diawali dengan terjadinya perang antara Jepang dan Sekutu pada waktu itu. Wilayah-wilayah kekuasaan Jepang itu banyak dikuasai oleh Sekutu, sehingga Jepang benar-benar berdesak pada waktu itu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, akhirnya Jepang menjanjikan suatu kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Maka dibentuklah suatu badan yang disebut dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junbi Kosakai dalam bahasa Jepangnya, yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945, di mana BPUPKI ini beranggotakan 63 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. BPUPKI melakukan sidangnya sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang yang pertama, BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara. Pada sidang yang pertama ini, ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan pertama, pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kesejahteraan rakyat, pri kemanusiaan, dan pri kerakyatan. Sedangkan tokoh yang kedua, yaitu Mr. Sutomo, mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang keenam, keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memberikan usulan tentang rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan berkebudayaan. Rumusan ini disampaikan Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana nantinya tanggal 1 Juni ini dianggap sebagai tanggal lahirnya Pancasila. Setelah sidang yang pertama, BPUPKI tidak menghasilkan suatu keputusan apapun karena terjadinya banyak sekali perbedaan pendapat. Maka setelah dari itu, BPUPKI mengalami masa reses atau masa istirahat. BPUPKI membentuk suatu panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9, di mana tugas dari Panitia 9 adalah menampung usulan dan kemudian membahasnya dalam suatu rapat. Hasil kerja dari Panitia 9 lahirlah Piagam Jakarta, di mana dalam Piagam Jakarta ini terdapat rumusan negara Republik Indonesia. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Hasil dari sidang kedua yaitu yang pertama, capai kesepakatan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diambil dari Piagam Jakarta. Dan yang kedua, rumusan dasar negara yang disepakati adalah rumusan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta.
Dan yang ketiga, menetapkan bentuk negara Indonesia merdeka adalah republik. Setelah sidang kedua BPUPKI ini selesai, berarti selesai sudah tugas dari BPUPKI. Dengan selesainya tugas atau masa kerja BPUPKI ini, kemudian Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI atau badan yang lain. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dengan berakhirnya BPUPKI dan dibentuknya PPKI, maka bangsa Indonesia tinggal menunggu saat-saat kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu. Dengan dibomnya dua kota ini, berarti Jepang benar-benar mengalami kekalahan dari sekutu. Kabar kekalahan Jepang ini didengar oleh para kaum pejuang kita, terutama oleh golongan muda. Akhirnya golongan muda menemui para golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh pejuang lainnya. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu waktu yang dijanjikan oleh Jepang. Karena Indonesia pada saat itu benar-benar mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Akan tetapi golongan tua tidak mau, sehingga terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Dari sinilah maka tercetus atau terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana para golongan muda ini mengamankan para golongan tua ke sebuah daerah di daerah Karawang, yaitu di Rengas Dengklok, agar para golongan tua ini tidak dipengaruhi oleh Jepang. Setelah kejadian Rengas Dengklok ini, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Saat itu kita sudah resmi menjadi sebuah negara merdeka. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Tetapi sebelum sidang itu dilaksanakan, Muhammad Hatta dan para tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh nasionalis mengadakan sidang atau rapat terlebih dulu. Kenapa? Karena pada waktu itu ada utusan dari Indonesia Timur meminta bahwa kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya diganti, karena Indonesia Timur sebagian warganya adalah beragama selain Islam. Maka dari itu mereka meminta kalimat itu untuk diganti. Akhirnya Muhammad Hatta dan para tokoh yang lain menyepakati untuk poin yang pertama itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang PPKI ini, yaitu menetapkan 3 hal penting. Yang pertama, menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk suatu komite yang disebut dengan KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana KNIP ini nantinya membantu presiden dan wakil presiden, karena pada saat itu belum ada MPR ataupun DPR. Nah, dengan perjalanan panjang seperti ini, akhirnya resmilah negara kita mempunyai dasar negara, yaitu disebut dengan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kita yang pertama. Kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan, semangat, dan bahagia selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.